Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara, pasca aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, situasi kembali normal pagi ini. Pekerja dikerahkan untuk membereskan sejumlah fasilitas yang rusak di depan gedung DPR. Tampak sejumlah bagian bangunan pagar di depan gedung DPR rusak pasca aksi kemarin. Meski sudah sepi, polisi masih berjaga di lokasi. Kemarin, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Dan hari ini rencananya akan digelar aksi serupa. Sementara di gedung KPU Jakarta Pusat, hari ini rencananya juga akan digelar aksi demonstrasi mengawal putusan Mahkamah Konstitusi soal Pilkada. Namun hingga kini belum terlihat ada pergerakan massa di sekitar gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Kita akan pantau langsung kondisi terkini di depan gedung DPR Senayan, Jakarta dan gedung KPU di kawasan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juga Triksi Valencia. Kita terlebih dahulu menuju ke gedung DPR Jakarta. Tifal, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah akan ada aksi lagi hari ini, Tifal? Sejauh ini yang saya pahami belum ada informasi apakah akan ada rencana unjuk rasa dengan semangat serupa seperti yang berlangsung kemarin di tanggal 22 Agustus berhubungan langsung dengan upaya revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dari berbagai pihak. Tapi yang sejauh ini yang saya pahami, mengingat saya berada saat ini di Gedung Nusantara II, sejauh ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya memiliki dua agenda. Yang pertama, agenda berlangsung di Komisi 3 DPR RI, di Komisi Bidang Hukum. Ini dilangsungkan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas di ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Ini sudah berlangsung sejak pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan agenda kedua adalah agenda dari Panitia Khusus atau Pansus Penyelenggaraan Ibadah Haji yang digelar seharusnya pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat di ruang Badan Anggaran DPR RI. Namun dari konfirmasi terakhir oleh salah satu anggota Pansus DPR RI yang juga anggota Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwanda Sopang, agenda Pansus untuk memeriksa sejumlah pihak dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini dibatalkan dengan alasan dari Kementerian Agama memiliki agenda kegiatan lain atau agenda kerja lainnya. Ini menjadi agenda pertama atau kali pertama Menak tidak hadir atau absen dalam rapat yang digelar oleh Pansus Haji. Seharusnya Pansus Haji melakukan kegiatan serupa, mendengarkan keterangan dari pihak Kementerian Agama kemarin, namun tidak bisa dilangsungkan mengingat kemarin sedang berlangsung rapat paripurna yang ujung-ujungnya ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menyusul dari banyaknya suara-suara publik yang disampaikan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari mahasiswa, kemudian kalangan figur publik, bahkan dari beberapa kalangan lainnya, bahkan akademisi ikut serta dalam demonstrasi yang berlangsung spesifiknya di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta ini. Kemarin Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra yang juga menjadi pemimpin dalam rapat paripurna kemarin ini menyatakan bahwa DPR RI memutuskan untuk membatalkan pengesahan atau pengambilan keputusan tingkat kedua untuk revisi Undang-Undang Pilkada atau revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah seiring dengan banyaknya suara-suara atau dorongan dari publik untuk menunda atau membatalkan revisi Undang-Undang tersebut. Terlebih lagi kemarin kalau kita ingat yang terjadi di arena rapat paripurna di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II ini, jumlah anggota parlemen yang datang dalam rapat ini tidak sampai quorum setengah dari total 575 anggota DPR yang seharusnya ikut serta dalam rapat tersebut. Hanya 89 anggota DPR yang hadir sehingga ini tidak mencapai quorum standar untuk bisa mencapai pengambilan keputusan secara sah, sehingga kemudian ditunda pada awalnya lalu kemudian diputuskan dengan dinamika yang muncul di masyarakat di beberapa daerah. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pengesahan terhadap RUU Pilkada ini ke tingkat kedua atau tingkat rapat paripurna. Dan pada ujungnya Dasko juga sudah menegaskan kembali kemarin
dalam keterangan persnya kepada wartawan pada Kamis malam bahwa aturan yang berlaku untuk pendaftaran calon kepala daerah dari partai politik dan gabungan partai politik ini menyesuaikan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dua hal. Pertama, berkaitan dengan syarat parpol dan gabungan partai politik yang bisa mengusung kandidat, dan yang kedua adalah syarat usia atau syarat minimal usia bagi calon kepala daerah untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah, baik itu di level pemilihan gubernur, pemilihan wali kota maupun juga pemilihan bupati. Untuk dinamika yang berlangsung sejauh ini di DPR yang saya lihat masih terbilang cukup sepi kegiatannya, hanya ada dua itu, mengingat dia biasanya untuk kegiatan DPR di setiap hari Jumat adalah agenda-agenda fraksi, sehingga tidak banyak agenda rapat yang berlangsung hingga saat ini, dan ini masih akan saya cermati di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Merci. Dari gedung DPR kita menuju ke gedung KPU Jakarta Pusat. Sudah ada Triksi Valencia di sana. Triksi, setelah DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada dan KPU pastikan mengikuti putusan MK, bagaimana nantinya PKPU untuk Pilkada 2024, Triksi? Ya, Mercy dan juga saudara, yang sudah ditegaskan dari Ketua KPU maupun juga jajarannya pada press conference semalam bahwa dari pihak KPU akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024. Nah, tapi ada beberapa langkah yang kemudian harus dilakukan oleh KPU, mengingat juga ada prosedur yang harus dilewati, seperti misalnya yang sudah disampaikan adalah pertama, yakni melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan DPR Komisi 2, lalu kemudian yang kedua adalah bersama dengan Kemenkumham melakukan rapat harmonisasi. Terkait dengan RDP bersama dengan DPR Komisi 2, dikatakan oleh KPU bahwa pada tanggal 21, satu hari setelah pembacaan putusan di Mahkamah Konstitusi, pihak KPU sudah mengirimkan surat kepada DPR untuk melakukan rapat dengar pendapat, atau dalam hal ini ada konsultasi terkait dengan penindaklanjutan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi kami juga sudah mengkonfirmasi kepada Ketua Komisi 2 DPR RI, yakni Ahmad Doli Kurnia, yang menyebutkan bahwa betul sudah menerima undangan dan juga akan diagendakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Nah, berarti Mercy dan juga saudara, ini sangat mepet sekali waktunya, di mana pada tanggal 26 ini adalah satu hari menjelang pendaftaran yang akan dibuka pada tanggal 27 Agustus. Maka dari itu memang kalau melihat bagaimana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi, KPU memiliki waktu yang sangat singkat untuk kemudian menyusun draft, kemudian memeriksa kembali aturan-aturannya dan memberlakukan terkait dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi ada dua setidaknya yang hal penting yang akan disoroti, yakni yang pertama adalah terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah, di mana dari Mahkamah Konstitusi ini menghapuskan 25% dari DPRD, lalu kemudian juga 20% dari suara sah pemilihan anggota legislatif di daerah umum setempat. Maka dari itu ada kesempatan baru bagi partai yang tidak lolos di ambang batas dan juga untuk partai non-parlemen untuk bisa mengajukan calon perseorangannya. Nah, ini yang kita akan nantikan. Apakah memang ada calon-calon baru yang kemudian diajukan seperti misalnya di DKI Jakarta maupun juga di daerah-daerah lainnya yang ada indikasi melawan kota kosong ketika belum adanya perubahan dari aturan yang baru ini di aturan nomor 60 dan juga nomor 70. Nah, yang berikutnya juga yang akan menjadi sorotan adalah bagaimana penghitungan batas minimum usia pencalonan kepala daerah. Nah, kalau dikatakan dari Mahkamah Konstitusi ini menegaskan kembali bagaimana batas minimum usianya adalah pada saat KPU menetapkan dari bakal pasangan calon kepala daerah. Nah, inilah sudah harus mengikuti syarat. Jadi bukan pada saat pelantikan baru disesuaikan umurnya. Nah, itu adalah dua hal yang kemudian nanti akan dimasukkan dalam PKPU. Tapi tentu kita akan melihat bagaimana RDP pada hari Senin dan juga rapat harmonisasi dengan Kemenkumham untuk membuat PKPU yang akan diterapkan pada tanggal 27 Agustus mendatang. Merci. Triksi, untuk memastikan KPU mengikuti putusan MK, apakah akan ada aksi lanjutan hari ini di sana, Triksi?
Ya, betul sekali. Mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, ini ada beberapa aksi yang rencananya akan dilakukan pada hari ini. Tadi kami mendapatkan informasi dari Kapolsek Menteng, yakni akan ada 3 aksi setidaknya yang akan berlangsung. Kalau dari informasi sebenarnya dari pukul 10 pagi, tapi kalau kami melihat belum ada masa yang hadir di tempat ini. Dan berikutnya adalah di waktu ataupun juga selesai sholat Jumat. Nah, kita akan melihat apakah memang ada peserta ataupun juga aksi unjuk rasa yang kemudian datang untuk melakukan pengawalan ataupun juga menyuarakan pendapatnya terkait dengan pengawalan putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih lengkapnya terkait dengan pengamanan dan juga rekayasa lalu lintas, kita dengarkan berikut kutipan wawancara dengan Kapolsek Menteng, yakni Kompol Bayu Marviando berikut ini. Baik, dari pemberitahuan yang kami terima bahwa hari ini di KPU akan ada 3 kegiatan masa aksi. Yang pertama itu dari aliansi buruh, yang kedua dari mahasiswa, dan satu lagi dari kelompok buruh juga. Infonya mereka akan bermain di jam 10, namun sampai dengan saat ini mereka belum hadir. Kita di KPU sudah menyiagakan 1.500 personil, gabungan dari TNI, Polri, baik itu dari Mabes Polri, Polda, dan Polres Jakarta Pusat. Untuk rekayasa lalu lintas mungkin? Untuk rekayasa lalu lintas, kita menutup jalan di sepanjang Jalan Imam Bonjol depan KPU. Jadi mulai dari Bandung 51 itu sudah kita tutup, kita alihkan, termasuk juga di Cepu 1 juga kita alihkan. Jadi kita himbau kepada masyarakat yang akan mengarah ke wilayah Menteng untuk menghindari jalur tersebut, cari jalur alternatif lainnya. Ya, Mercy, tadi kami sempat mengkonfirmasi kepada Ketua Partai Buruh ataupun juga Presiden KSPI terkait dengan aksi unjuk rasa yang akan digelar di gedung KPU. Dikatakan bahwa memang pada hari ini akan dialihkan ataupun juga ditunda terkait dengan unjuk rasa yang akan dilakukan oleh masanya. Mengingat juga sudah ada pembatalan yang disampaikan oleh pihak DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada, lalu kemudian juga ada komitmen dari pihak KPU untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu dari pihak buruh ini akan menunda, akan tetapi yang digarisbawahi dan juga yang ditekankan adalah pihaknya dan juga masyarakat akan terus mengawal bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi ini akan benar-benar diterapkan, terutama mengingat pada tanggal 27 Agustus ini adalah pembukaan pendaftaran untuk calon kepala daerah. Mercy. Gerakan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilkada masih berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di gedung KPU, dan juga sebelumnya ada Tifal Solesa yang berada di gedung DPR. Terima kasih kawan-kawan.